masuk pada sistem neuromagnetisme ya. Mungkin mungkin sedikit saya sampaikan, ada kalau kita belajar sains modern termasuk kedokteran ini, maka yang mengatur aktivitas kita adalah apa? Yang mengatur aktivitas kita dari kita bangun tidur, tidur lagi, bahkan saat tidur, apa yang mengatur aktivitas kita? Saraf, spesifiknya otak. Itu ya secara medis biologis. Dan kalau dalam pelajari biasanya ada level-levelnya ya, dari binatang itu level binatang tenggang, cacing, cumi, sampai dengan mungkin tikus, monyet dan sebagainya. Tetapi saya yang sini pada pribadi ya, pada pribadi mungkin karena manusia itu ada unsur jasad fisik kita yang dari sebelum premolekul ya, atom dan sebagainya sampai kita jadi organisme. Tapi kita juga kalau kita sebagai orang Indonesia berdasar Pancasila dan ketuhanan yang esa percaya bahwa kita juga ada unsur rohani. Karena kalau semua aktivitas saraf itu nanti sebenarnya semua kalau secara medis, biologis, neuroscience itu ada brain base semuanya. Jadi nanti belajarnya ada brain base ini ya. Tetapi nanti kedepannya kalau lebih lanjut bisa belajar diintegrasikan dengan tentang roh dan sebagainya. Nah kita nanti belajarnya secara medis biologis ini. Jadi sistem saraf berfungsi mendeteksi perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Internal itu apa? Kekurangan kadar cairan sehingga kita merasa haus, hipoglikemi atau kekurangan energi, kita merasa lapar dan sebagainya, itu internal. Yang eksternal apa? Mungkin Anda melihat sesuatu di luar, mendengar sesuatu, atau sekarang suasananya ini semua adem. Ya? Tahu bahasa Jawa kan? Ini panas atau dingin? Suasananya panas, mudah-mudahan hatinya dingin. Karena kalau hatinya nggak dingin nanti nggak bisa belajar nanti. Nah ini kita merespon, ya kita menerima input sensoris tadi, kemudian otak kita ya mengintegrasikan, kemudian nanti memberikan respon yang sesuai. Memberikan respon yang sesuai nanti pada otot, organ, kelenjar dan sebagainya. Kalau nanti efektornya pada otot mulut bicara waktu panas. Kalau mungkin pada tangan mengipas-ipas misalnya. Itu perintah dari sistem saraf kita atau otak kita. Pada spesies yang relatif primitif, fungsi-fungsi itu biasanya ada fungsi homeostasis, ya untuk mempertahankan diri, menyelamatkan diri dan sebagainya, ya, termasuk fungsi reproduksi. Makanya banyak penelitian-penelitian dari saya itu penelitiannya menggunakan zebrafish. Zebrafish itu ikan yang oleh-oleh ya, zebrafish, kemudian cacing, siput dan sebagainya. Tetapi seiring dengan perkembangan evolusi ini bukan evolusinya Darwin ya, evolusi itu perubahan secara bertingkat itu. Ini ternyata pada manusia itu terjadi pada evolusi yang paling tinggi. Makanya kalau secara kita belajar manusia itu punya akal, hati, nurani kan gitu ya. Ini punya fungsi luhur. Nanti kalau ada di neurologi akan belajar tentang higher function ya, fungsi luhur. Termasuk fungsi belajar, kognisi, memori, kesadaran diri, kecerdasan, berbicara, bahasa, dan kepribadian ini adalah dari kerja otak kita. Jadi yang menentukan diri kita ini adalah otak kita, bukan pakaiannya, bukan kulitnya, glowing atau tidak. Yang menentukan diri kita adalah otak kita. Ya. Nah, sistem saraf ini nanti kalau secara klinis bisa mengalami gangguan baik karena kelainan bawaan, degeneratif, infeksi, trauma dan sebagainya. Dan kadang gangguan pada sistem saraf itu bersifat berat dan dramatis. Misalnya kalau orang wajahnya jerawatan itu dramatis nggak? Tergantung siapa yang mengalami. Mungkin ada kesleo, mungkin gitu. Itu tergantung, tapi tidak dramatis kalau gangguan pada sistem saraf. Misalnya apa? Stroke,
seperti itu. Yang mungkin yang paling banyak dirasakan stroke ya. Mungkin Alzheimer, demensia yang berat, ya, Parkinson dan sebagainya itu bisa. Bahkan sekarang psikiatri pun, psikiatri tahu ya, psikiatri pun sekarang tinjauannya adalah brain base. Depresi, ansietas, skizofrenia itu adalah brain base. Kalau dulu masih campur dengan psikologis, tanda kutip, psikoanalisa dan sebagainya ya. Sekarang semuanya pendekatannya cenderung karena brain base, jadi biological psychiatry ya. Nah, karena signifikan dramatis bisa mengganggu kualitas hidup pasien tersebut, pasien bahkan juga pada keluarganya. Maka seorang dokter harus mempunyai pemahaman neuroanatomi dan relasi fungsi dengan klinisnya secara baik. Karena nanti kan Anda akan menanyakan pasien itu, pasien datang ke IGD dengan kelemahan anggota gerak, kan gitu ya. Anda kan tanya apa yang dirasakan pada keluarganya. Oh, tangan kanan, kaki kanannya lemah, sudah berapa lama kan gitu. Nanti Anda yang melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian melakukan diagnosis, kemudian perlu pemeriksaan penunjang dan sebagainya, baru Anda memberikan terapi. Kan nggak mungkin pasien, dok saya datang dengan ini stroke, ada gangguan pada lobus frontalis gitu, kan nggak mungkin. Anda yang mencari itu, termasuk nanti bagaimana pemeriksaan fisiknya, bagaimana penunjangnya, bagaimana Anda melakukan diagnosis, kemudian memberikan tata laksana yang sesuai dan tepat. Maka dokter harus memahami ini semua. Ya. Jadi pengetahuan struktur fungsi sistem saraf itu penting untuk dalam penegakan diagnosis, pemeriksaan maupun tata laksana agar pas ya, dan sesuai. Nah, secara umum tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa sistem saraf itu ada mempunyai fungsi yaitu memproses informasi dari luar maupun internal, kemudian diproses dan diintegrasikan di sistem saraf pusat, kemudian nanti saraf pusat akan memutuskan memberikan respon yang sesuai. Oke, misalnya Anda jalan-jalan ke taman, lihat bunga mawar yang indah, apa yang Anda lakukan? Oh, Pak, bingung? Apa, Pak? Difoto, dipetik, dihirup baunya, diapain Mas? Dipetik, dimakan, jalan pipa ya, difoto ya. Nah, ketika Anda jalan ke taman, itu mesti harus ada cahaya, entah siang hari atau malam hari ada lampu, ada cahaya dari bunga itu ke mata kita. Oleh mata kita itu cahaya diubah menjadi ilmu sarafi, dibawa oleh nervus opticus, ya, kemudian nanti berjalan terus pada saraf-saraf, kemudian sampai ke lobus occipitalis area 17, ya, pusat penglihatan, kemudian diintegrasikan dengan area 18-19, Anda melihat itu. Diintegrasikan dengan area otak yang lainnya sehingga memberikan respon yang sesuai otak masing-masing. Difoto, dipetik, dihirup, dimakan dan sebagainya. Difoto, ketika mau foto maka ambil kamera atau HP. Ketika mau metik, tengok kanan kiri, ada tulisan dilarang metik. Apa yang dilakukan? Dia mikir lagi, otak ini mikir lagi. Nek dia nekat, nggak apa-apa, ada orang nekat metik. Ada yang, oh nggak boleh, nggak jadi. Yang dimakan tadi nggak tahu kenapa kok dimakan itu. Atau mungkin yang dulu pernah nembak, ditolak pacarnya, ya kenapa langsung diuji. Tergantung apa yang dirumah kita masing-masing. Jadi ada mungkin 100 mahasiswa di sini melihat bunga mawar itu pun nanti sama, inputnya sama, persepsinya di otak jadi berbeda. Diolah menghasilkan keputusan yang berbeda-beda tadi. Mengambil gambar pun, memfoto tadi, ada yang ambil gambar pakai HP, ada yang mengambil gambar yang hanya sekedar gini, ada yang harus pakai gaya, pakai anu gitu kan beda-beda. Nah, ini contoh demikian juga dalam menghadapi berbagai kehidupan kita ini. Masalah makan, nanti malam makan apa? Mahasiswa kalau makan malam apa biasanya? Geprek. Ya terserah itu ya, masing-masing sudah punya pilihan, ya, dan sebagainya. Belum nanti sampai setelah lulus dokter mau kemana?
ya, mau kemana, mau sekolah spesialis atau langsung praktek, kalau mau nikah dengan siapa, itu kerja dari tanda kutip otak kita, ya, baik dari yang sederhana sampai yang kompleks tadi. Ini ya, ini sederhananya seperti ini. Stimulus sensoris diproses, diintegrasikan, memberikan respon efektor yang sesuai. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas lebih detail di histologi ya, bahwa komponasi saraf terdiri dari sel-sel saraf khusus neuron, fungsional dan neuron kurang lebih dari 100 miliar didukung oleh neuroglia yang jumlahnya mungkin 10 kali lipat dari neuron tersebut. Kalau jumlah sel di tubuh kita ada berapa, Pak? Berapa, Mas pojok? Sampingnya, ayo diskusi gitu. Berapa? Kira-kira boleh nawar, pojok? Berapa sel di tubuh kita? Berapa, Mas? Banyak. Ya, kurang lebih ada 100 triliun sel di tubuh kita. Percaya nggak? Ya, kalau percaya saya setuju sendiri. Nah, neuronnya kurang lebih 100 miliar didukung oleh neuroglia. Nanti ada astrosit, oligodendrosit, mikroglia, sel Schwann dan sebagainya. Dan yang fungsional dan neuron ini bentuknya nanti akan ada pelajari detail di histologi kas. Berbentuknya ini ada contoh neuron yang multipolar. Ya, tidak hanya ada yang sel kan ada yang lingkaran, ada yang kubus dan sebagainya. Ini multipolar itu definitif defaultnya seperti ini neuron, tapi nanti ada berbagai bentuk yang lainnya. Ada 1 miliar neuron dan nanti satu neuron bisa berhubungan dengan ribuan neuron yang lainnya untuk sinapsis. Ya, untuk sinapsis. Nanti neuron ada bangunan, ada soma, badan sel, akson yang panjang dan dendrit yang kecil-kecil dari luar dari soma ini. Nanti bagaimana kerjanya Anda belajar di histologi dan nanti bentuk sinapsis hubungan satu neuron dengan neuron yang lainnya. Satu neuron bisa berhubungan dengan berapa neuron, Pak? Pojok depan kanan. Ini ngantuk atau kusut? Apa? Oh, pusing. Oh ya, pusing itu juga kerja dari otak kita. Oke, belakangnya, Pak. Satu neuron bisa berhubungan dengan berapa neuron lain? Kira-kira ada yang bisa membantu? Bisa konsen? Kira-kira berapa? Berapa, Pak? Satu neuron bisa berhubungan dengan berapa neuron lain? Banyak itu loh. Berapa? Berapa, Mbak? Ada yang mau nawar? Tidak, Mas. Berapa? Mas? Berapa, Mas? 2. Oke. Yang lain? Tidak, Mas. Tadi 2. Mau nawar? Sama. Oke. Ya, karena kita terpaku pada gambar bahwa satu sel neuron sana satu, sini satu, hanya 2. Padahal neuron itu bisa berhubungan, bisa berikan sinapsis mungkin ke 10.000 neuron lebih, bisa menerima 1.500. Intinya satu neuron itu bisa berhubungan dengan ribuan neuron yang lainnya. Nah, ini saya hanya menyampaikan bahwa jangan terpaku pada gambar. Karena gambar itu sel, itu kemudian di sel ada berapa? 1. Karena ada buku padahal bisa ribuan. Nah, nanti di otak itu satu neuron berhubungan dengan ribuan neuron yang lainnya. Ya. Nah, nanti hubungannya itu ada akson dengan akson dengan dendrit, akson dengan soma dan sebagainya. Oke, ini mumpung masih semester 2 saya berikan yang pokok-pokok dulu. Ya, pokok-pokok dulu. Nah, ini contohnya neuron nanti dibantu oleh sel-sel neuroglia. Neuron, glia itu bahasa latinnya, kalau bahasa Inggrisnya glue. Glue itu apa? Lem. Jadi semacam penyokong, perekat dan sebagainya. Nanti ada astrosit, oligodendrosit, mikroglia dan sebagainya. Ya. Bisa neuron tadi ada 100 miliar neuron ya. Perkiraannya kurang lebih seperti itu.
Nah, kemudian nanti minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan belajar anatomi ini, ya, bahwa secara anatomi secara dari sisi secara pusat terdiri otak dan medulla spinalis, dan saraf tepi adalah komponen saraf di luar otak dan medulla spinalis. Ya, jadi gampang. Saraf pusat adalah otak dan medulla spinalis. Di luar itu adalah saraf tepi. Nanti ada nervi cranialis, ada nervi spinalis, nama-namanya dan sebagainya. Ada ganglion dan sebagainya, itu adalah saraf tepi. Ya. Nah, ini bagian-bagiannya nanti detailnya kita bahas. Insya Allah saya tentang sistem saraf pusat termasuk dengan medulla spinalis, nanti Dr. Mumainah yang saraf tepi dan saraf otonom. Ya. Ini komponen-komponennya, anatominya. Ini ya secara skematis yang dengan saraf pusat adalah otak dan medulla spinalis. Pertemuan berikutnya kita akan bahas dari cerebrum, cerebellum, dan truncus cerebri. Kemudian medulla spinalis, dan yang saraf tepi nanti Dr. Mumainah, nervi cranialis, spinalis dengan ganglion dan sebagainya. Nah, secara fisiologi nanti ada juga bahasa lebih detail di fisiologi. Ada dua fungsi dari saraf kita, saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik itu apa? Yang mempersarafi pada otot skelet atau yang bekerja secara volunter atau sadar. Ada bicara sadar nggak? Ada menggerakkan tangan sadar nggak? Ya, walaupun sadar ini nanti ada dua, conscious and aware. Ya, sadar itu misalnya Anda pernah mengancingkan baju junjing, tahu junjing? Atau pakai sandal warnanya merah dan biru, tapi nggak sengaja ya, bukan sekarang trennya memang warnanya beda, bukan. Yang slang misalnya mau ke masjid sandalnya slang, itu sadar conscious tapi nggak aware. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, somatik tadi secara sadar, bicara, berjalan, gerakan tangan dan sebagainya. Yang otonom ini adalah pada organ visceral, kor, pulmo, organ pencernaan, pembuluh darah, itu adalah otonom. Ya, termasuk reproduksi, ya, ereksi, ejakulasi itu juga sangat otonom. Dan otonom nanti dibagi dua, nanti kita lebih detail secara anatomis Dr. Mumainah, secara fisiologis nanti dari bagian fisiologi, yaitu simpatis dan parasimpatis. Apa bedanya simpatis parasimpatis? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba? Apa perbedaan utama saraf simpatis dan parasimpatis? Mas yang sulit. Ya. Ya, kalau tidak kamu ngomong apa? Kira-kira simpatis kontraksi. Ya, oke, bagus. Sampingnya menambahkan. Ya, ya, intinya simpatis itu biasanya kalau kondisi kita ada ancaman, ada sesuatu yang membahayakan kita dan sebagainya, simpatis. Maka responnya adalah fight, melawan, or flight, melarikan diri. Ada juga respon yang freeze. Freeze itu diam. Tapi diamnya itu bukan diam terus geger ngongkol bukan itu ya. Freeze-nya itu seperti usang. Freeze diam untuk menarikan diri. Nah, kemudian parasimpatis adalah rest and digest. Ya, jadi untuk istirahat, kembalikan energi dan sebagainya. Oke, nanti kita belajar ya. Secara anatomi itu berbeda letaknya, secara fungsi bersifat antagonis, berlawanan. Simpatis adalah untuk tadi kondisi waspada siaga, parasimpatis untuk mengembalikan, memulihkan energi dan sebagainya. Ya. Nah, nanti ada istilah-istilah anatomi, mungkin nanti ada istilah axis meter dan axis forer, ini untuk istilah-istilah pada neuron anatomi saja. Kemudian neuron-neuron ada afren itu yang masuk, efren itu yang keluar. Sensoris itu bersifat sensibel, persepsi, ya. Kalau motoris untuk motoris gerak dan sebagainya. Ya, ini istilah saja. Dan nanti yang banyak adalah interneuron, termasuk juga banyak adalah interneuron. Nah, ini mungkin
Besok Anda akan sering ketemu ya, setelah di sistem saraf, baik saraf pusat, saraf tepi. Nanti pada sistem saraf pusat dan saraf tepi ada beberapa istilah yang berbeda. Apa ini nukleus itu apa? Apa Pak nukleus? Di konteksnya apa kira-kira? Ini nukleus. Apa Mbak? Kira-kira tahu belum? Belum tahu. Kaminya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan nukleus di sini? Apa Mbak? Ya ada. Apa? Apa ada yang tahu nukleus apa? Ya, apa nukleus? Kalau sehari-hari atau yang sering Anda tahu apa nukleus itu? Inti sel, itu kalau di sel. Kalau nukleus di saraf pusat itu apa? Karena nanti Anda akan sering ketemu nukleus interthalamikus, nukleus di hipotalamus itu apa saja, nukleus di talamus itu apa saja. Apa Pak nukleus? Inti sel. Tadi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nukleus adalah kumpulan badan sel, kumpulan soma di saraf pusat itu namanya nukleus. Kalau yang membentuk bagian tepi otak namanya korteks cerebri. Nanti ada lihat otak kalau pada potongan frontal atau sagital nanti ada lihat di tepinya itu. Yang agak kalau digambar abu-abu dulu. Substansia grisia itu adalah korteks cerebri, adalah kumpulan badan sel. Masih ingat tadi ya, neuron ada soma, akson dan dendrit. Kumpulan badan sel itu bentuk namanya nukleus atau korteks cerebri kalau di saraf pusat, baik di otak maupun di medula spinalis. Nah. Kemudian kalau kumpulan badan sel di saraf tepi namanya apa? Apa Mbak? Kumpulan badan sel di saraf tepi namanya ganglion. Ingat ini. Karena nanti Anda juga akan menemukan misalnya ada benjolan di sini, di diagnosis benjolan agak lunak, itu bisa saja ganglion juga. Tapi konteksnya berbeda dengan ganglion yang di sini. Ini ada ganglion tumor, tapi ini ada ganglion kumpulan badan sel di saraf tepi namanya ganglion. Kalau jamak namanya ganglia. Nanti ada ganglion reticulosalis, ada ganglion spinal, ganglion terminal dan sebagainya. Kemudian kalau kumpulan akson di saraf pusat namanya apa? Traktus atau fasciculus. Kalau yang Anda kenal selama ini traktus itu apa? Apa yang Anda kenal Pak? Selama ini apa? Selama ini yang kenal apa traktus itu? Saluran. Traktus respiratorius, traktus gastrointestinalis itu adalah saluran. Tetapi yang dimaksud nanti kalau Anda harus lihat konteksnya dulu. Traktus gastrointestinalis dari saluran. Tapi kalau traktus spinothalamikus misalnya, atau traktus thalamocorticalis itu adalah kumpulan badan sel, kumpulan akson di saraf pusat. Nanti bentuk jaras-jaras. Besok pada pertemuan ketiga kita akan bicara jaras atau pathway di sistem saraf kita. Ya, dari tangan ini ke medullaris jarasnya apa? Dari medullaris ke otak jarasnya apa? Dari otak sampai menggerakkan tangan jarasnya apa saja? Kita pelajari di sini. Ya. Jadi kumpulan akson di saraf pusat namanya traktus atau fasciculus. Ya, besok kita lihat ada fasciculus misalnya yang bentuk pada serabut proyek, serabut asosiasi, serabut komisura dan sebagainya. Ya. Kalau kumpulan akson di saraf tepi namanya apa? Nervus. Ada nervus apa yang Anda tahu? Nervus vagus. Nervus apa Mbak yang Anda tahu Mbak? Olfaktorius. Nah itu kan baru belajar besok yang saya pelajari. Apa yang sudah Anda pelajari Mbak? Nervus apa? Retikus, apa? Itu kan kemarin ada belajar muskuloskeletal, belajar informasi loh. Kan ada nervus-nervusnya, ada dinamika apa namanya dan sebagainya itu. Dan nervus itu adalah kumpulan akson.
kemudian mendasari untuk pemahamannya lebih lanjut. Ya. Jadi nervus itu ada sebenarnya kumpulan akson. Ya. Badan selnya di mana? Kalau misalnya nervus yang di spinalis di sini, badan selnya di medulla spinalis. Bisa jelaskan. Kalau yang tadi olfaktoris misalnya badan selnya di mana? Di otak misalnya. Ya, itu yang aksonnya tadi menjulur tadi itu kumpulan akson. Ya. Nah, besok pertemuan ketiga kalau kita membahas tentang ini jarak-jarak sini. Dari otak sampai ke tangan kita sampai menggerakkan ini bagaimana jalannya. Ya, dari kita merasakan ini halus kasar sampai kita bisa menginterpretasi itu bagaimana jalannya. Ya, besok kita pelajari pada jarak-jarak sini. Bisa nggak dilihat jarak-jarak sini? Bisa nggak? Ada yang pernah melihat jarak-jarak sini? Ya biasanya di gambar ada ya, tetapi itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Nah itu nanti ada cara pembuktiannya dengan neural tracer. Ya neural tracer bagaimana kita men-tracing itu atau mungkin sekarang dengan istilah kartografi. Ya dengan mungkin MRI yang tidak ada satu lebih nanti kemudian dengan suatu software dan cara tertentu bisa dilihat jarak-jarak satu, membuktikan itu tadi. Kalau dulu hanya mudahnya percaya. Dulu zaman saya itu mudahnya percaya iman, iman gue jarak itu. Ya karena nggak tahu operator, ternyata sekarang oh saya belajar neural tracer. Kemudian sekarang juga ada teknologi untuk melihat kartografi dan sebagainya. Bisa dilihat. Ini ada istilah. Nanti kalau jarak itu berjalan pada sisi yang sama, itu namanya ipsilateral. Kalau menghilang dari otak kanan menyilang menginterpretasi bagian tubuh kiri namanya kontralateral. Itu nanti kita bicarakan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Oke, kemudian nanti belajarnya silakan ya. Anda bukunya referensi pakai apa? Referensinya pakai apa? Raul. Ya, tapi nanti sekarang pakai teks budaya dilengkapi. Nanti juga boleh pakai video ini silakan. Sudah lihat video-video di belum? Harus wajib. Nanti yang subscribe, like, and share tambahan nilai. Apalagi satu keluarganya subscribe, like, and share. Oh ini dulu masih 5.000, sekarang sudah 20.000 lebih viewer yang video saya itu. Tapi belum dimonetisasi. Aplikasi juga ada, tapi saya nanti cek dulu apakah masih ada di Google Play atau enggak. Ya. Kemudian juga kita sedang mengembangkan website untuk anatomi. Ada pertanyaan sampai sini tentang pendahuluan neuroanatomi. Ini pendahuluan, ya. Mudah-mudahan memberikan dasar Anda dalam belajar neuroanatomi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, bebas, pertanyaannya bebas ya, selama saya bisa saya jawab. Kalau tidak nanti kita cari bersama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sambil mengisi waktu mungkin. Tadi kan otak di neuron otak kita kan satu sebagian neuron. Nah, otak kita itu kira-kira yang baju hijau. Kapasitas otak kita itu kira-kira berapa giga atau berapa tera? Sampingnya membantu. Sampingnya lagi membantu. Berapa tera, berapa giga kapasitas otak kita? Laki-laki belakang ada usulan kira-kira berapa giga, berapa tera? Berapa? Tak terhingga, betul. Jadi kapasitas otak kita adalah unlimited. Kalau Anda punya laptop sekarang, biasanya berapa? 2 tera ya biasanya, atau tidak ada lebih. Nah, otak kita itu kapasitasnya adalah unlimited. Nah, dari unlimited itu kira-kira sudah berapa persen otak yang Anda gunakan, Mas? Sini ya, kata di sini. Kira-kira sudah berapa persen yang Anda gunakan potensinya? Berapa persen? Bebas. 10. 11.
baris kedua sudah menggunakan berapa persen? Kira-kira kok 70%. Oke, ini berapa persen? 5, baru 5. Ini berapa? Ya, walaupun di neuroscience itu memang ada beberapa kadang ada pseudoscience, ada mitos ya. Biasanya memang ada mitos yang mengatakan manusia itu baru menggunakan kurang lebih 10%. Einstein itu katanya menggunakan 50%. Tapi sebenarnya ya kita itu menggunakan otak sudah sesuai dengan kapasitas masing-masing, artinya sudah 1% saat ini. Tetapi karena unlimited tadi, maka kita bisa tingkatkan lagi. Dan otak itu berbeda dengan benda lain di dunia. Sudah berapa tahun menurut adanya? Kira-kira setahun. Misalnya 3 tahun. Kira-kira makin lama, makin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, adanya makin bagus atau makin repot? Makin repot. Demikian juga benda lain yang ada di dunia ini. Kecuali otak. Otak itu justru kalau makin digunakan makin meningkat, makin bagus. Karena prinsip otak adalah use it or lose it. Aku ada lihat nanti kalau banyak yang orang-orang yang umurnya 70, 80, 90 tapi masih aktif otaknya bekerja berpikir itu biasanya makin bagus. Tapi kebanyakan di Indonesia itu kalau umur pensiun terus diam diri di rumah dan sebagainya itu justru akan decline. Biasanya terkena demensia tipus dan sebagainya, apalagi kalau ada gangguan biasanya. Tapi justru kalau yang aktif itu makin bagus. Karena prinsip itu adalah use it or lose it. Makanya setelah Anda tahu ini, belajar anatomi itu sulit atau enggak? Loh, masih sulit. Nah, katakan aktivitas tadi. Hanya aktivitas tadi. Tinggal mau menggunakan aktivitas. Ya, sulit itu karena belum ketemu caranya. Tapi nanti sebenarnya kita bisa terus dan aktivitas praktek. Dan tidak usah khawatir, otak kita itu sudah punya sistem untuk menghapus yang tidak perlu. Anda juga sama belajar kalkulus, trigonometri dan sebagainya. Masih ingat? Nah, baru tahu. Apalagi saya sudah lupa mengenai itu. Jadi yang tidak digunakan memori yang tadi kan kalau kita belajar. Kalau kita belajar itu kan terbentuk sinapsis. Belajar jaras anatomi terbentuk sinapsis. Besok diulang lagi sinapsisnya makin kuat, diulang lagi makin kuat. Tapi nggak diulang-ulang, hilang ini sinapsisnya itu. Ada mekanisme forgetting, ya, melupakan itu. Otomatis yang tidak digunakan akan dilupakan. Belajar trigonometri, kalkulus, sinus, kosinus, apa lali. Sudah baru setahun ya. Saya sudah lebih 30 tahun. Wajar lupa. Barusan saya lupa. Karena apa? Tidak digunakan. Jadi otak kita itu sebenarnya kalau komputer kan harus Anda menghapus memori yang penuh, dihapus, dibuang. Kalau ini otak tidak usah. Otomatis yang tidak digunakan akan dilupakan. Anda belajar ilmu baru. Maka otak kita itu ada sesuatu yang plastis. Maka nanti Anda akan mengenal istilah neuroplastisitas. Plastisitas otak, plastisitas sistem saraf. Zaman saya kuliah dulu itu otak itu fix. Wes, balita terus itu ya seperti itu. Ternyata tahun-tahun itu sudah mulai ada menunjukkan bahwa otak itu neuroplastisitas, bisa berubah dan bisa memperbaiki diri dan sebagainya. Tetapi plastisitasnya juga bisa negatif. Kalau makan yang negatif nanti juga bisa berefek negatif. Maka tidak usah khawatir, belajar itu terus kalau semakin digunakan otaknya semakin bagus dan semakin berkualitas. Tentunya juga menjaga dengan untuk menjaga kesehatan otak kita yang lainnya. Unlimited, mekanisme melupakan otomatis, jadi nggak usah khawatir. Ya, dipelajari masih bisa. Memang otak itu yang sulit itu melupakan mantan katanya. Karena apa? Karena itu mau dilupakan tapi malah diingat. Itu malah justru makin kuat itu emosinya, memori emosionalnya itu.
Makanya kalau Anda belajar itu, kalau bisa dengan emosi yang terkait. Oh, senang apa? Bisa senang, bisa yang negatif. Misalnya Anda mengerjakan soal ke depan pas dulu SMA fisika adalah disini gurunya nggak bisa terus diajari, biasanya akan semangat terus. Atau mungkin senang sekali dan sebagainya. Makanya ini harus dibuat senang belajar itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan pada neurobiologi, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi blok 23 jangan khawatir, diikuti saja, enjoy saja, tapi serius. Ya. Diikuti, enjoy, serius, insya Allah nanti lancar semuanya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan dengan neurobiologi tentang pendahuluan sistem saraf tadi, karena nanti akan Anda gunakan baik dalam anatomi, fisiologi, histologi, dan ini ada beberapa istilah-istilah dan pemahaman pada yang saya sampaikan tadi. Dan mungkin sedikit informasi, neuroscience ini salah satu ilmu yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir ini. Ya, ilmu masa depan menurut para ahli dunia di dunia ini, neuroscience, bioteknologi, bioinformatik, dan nanoteknologi. Nah ini menarik ke depannya ini. Apalagi kalau Anda bisa mengkombinasikan neuroinformatika atau nano neuro bioteknologi, wah kabel itu menarik ya. Silahkan kalau yang tertarik dan itu. Sekedar informasi, saat ini ada kakak kelas Anda 2 orang dari semester 6 dan ada yang sedang profesi lolos ikut level grant untuk acara Asia Pasifik IBRO. IBRO itu International Brand Research Organization. Ya, itu ada semester 6 Naufal Rafiq dan ada yang koas, kan koas yang mau KPD Muhana. Mas Muhana ini juga anatomi. Ya, kalau yang Naufal Rafiq itu asisten histologi. Nah, ini saya hanya memberikan insight, inspirasi, siapa tahu dari Anda mungkin berminat. Sekarang banyak ilmu yang sedang berkembang, termasuk sama dengan neuroscience ini. Dan kebetulan di FKUNS itu yang belajar neuroscience dosennya saya dan Dr. Mupainah. Ya, saya belajar warna kuning itu, pembelajar kalau saya ya. Kalau Dr. Mupainah itu alhamdulillah kemarin S2-nya di Queensland University dan S3-nya di Melbourne. Sudah pulang, ini sudah saya ajak lagi untuk kembali mengembangkan ilmu anatomi dan neuroscience di FKUNS. Ada pertanyaan mungkin tentang pendahuluan ilmu anatomi ini? Silakan. Tidak bertanya itu ada 2 kemungkinan. Paham betul atau belas belum paham. Mudah-mudahan tengah-tengahnya ya. Ya ada yang 70%, yang 70% nggak apa-apa. Nanti dibaca, dipahami. Kalau belum jelas nanti kita ketemu lagi di kesempatan lain, bisa ditanyakan lagi. Oke, kalau nggak ada lanjutkan. Ada pertanyaan untuk materi sebelumnya? Atau ada pertanyaan untuk materi neurobiologi? Pada sistem lain Anda belajar embriologi nggak? Embriologi pada otot, tulang, embriologi pencernaan? Belum ya? Silakan mungkin nanti di blog reproduksi ya. Reproduksi nanti ada akan belajar tentang embriologi secara khusus. Ya, embriologi itu ilmu yang belajar tentang tahap perkembangan ya dari
fertilisasi, embrio, janin, ya, termasuk gangguan-gangguan yang terjadi pada masa perkembangan itu. Memang ini mungkin nanti karena sistem blok mungkin nanti akan dibagi beberapa sesuai dengan temanya ya. Tapi mungkin yang biologi di neuro ini agak penting karena nanti penting untuk mengetahui anatomi dan beberapa kelainan pada perkembangan sistem saraf ini. Oke, ini nanti sudah minggu ketiga dan seterusnya. Tapi mungkin saya sedikit cerita. Jadi kalau suami istri kemudian melakukan aktivitas seksual, ketemu antara sperma dan ovum, kemudian nanti akan membentuk sigut. Sigut kemudian menjadi sigut, membelah terus, belah tulang, morula, belah tulang dan sebagainya. Ada sudah belajar itu ya? Sudah ya? Oke, dan sebagainya. Kemudian nanti akan membentuk 3 lapisan utama. Endoderm, mesoderm, ectoderm. Sudah dapat itu? Pernah dengar ya apa enggak ya? Nah, nanti endoderm menjadi sistem pencernaan dan sebagainya, mesoderm untuk menjadi otot, kardiovaskular dan sebagainya. Yang ectoderm nanti terutama pada kulit dan sistem saraf. Nah, pada minggu ketiga, pada saat sudah fertilisasi minggu ketiga, janin minggu ketiga ini nanti sistem saraf nanti di sini akan membentuk namanya lempeng. Lempeng namanya neural plate. Neural plate itu nanti membelah sel terus, nanti melebar dan melengkung, membentuk sulcus neuralis atau neural groove, kemudian terus nanti bentuk suatu tabung, tubulus neuralis. Nah terus nanti tubulus neuralis yang bagian depan juga membuka neuroporus anterior dan posterior. Yang neuroporus anterior akan menutup pada hari ke-25, neuroporus posterior akan menutup hari ke-27. Oh ya, ada mungkin jam tidur siang ya. Mahasiswa itu kalau bisa tidur siang, alhamdulillah. Tapi bersekolah, mahasiswa itu tidur nggak usah pakai obat. Orang tua itu kadang nggak bisa tidur harus pakai obat. Kalau mahasiswa tidurnya gampang, udah tidur di kelas, pojok belakang itu bisa tidur. Bahkan di depan aja dulu saya bisa tidur kok. Zaman saya dulu ya, karena dosennya cuma begini terus. Dosen zaman dulu kan nggak salah terus. Jadi mahasiswa nih, kalau sekarang saya muter malah. Atau bagaimana cara tidur yang gampang? Baca catatan anatomi. Saya jamin belum 2 lembar habis sudah tidur. Atau catatan biomolekuler histologi. Nah nanti ini terus ya. Nanti silakan ada baca detailnya di buku ataupun di PPT saya ini dari lempeng neuralis, sulcus neuralis sampai dengan tubulus neuralis dan nanti membentuk komponen dari sistem saraf itu. Nah ini secara skematis seperti ini ya, secara skematis ini pada potongan ada masa embrional. Nah kemudian menutup tadi hari ke-25 dan ke-27 atau 28 ya, menutup. Kalau ada gangguan penutupan neuroporus anterior apun posterior nanti akan terjadi gangguan. Ya, maka nanti ada tadi mungkin di belakang saya ada anencefali atau spina bifida dan sebagainya, itu bisa gangguan di sini. Nah, ini kan tadi sulcus neuralis, kemudian akan bentuk tubulus. Nah, ini sel-sel di sini itu dia tidak ikut bentuk tubulus tapi tergajah di sini. Nanti yang bentuk kristaneuralis. Kristaneuralis nanti bentuk komponen dari saraf tepi. Ya, ganglion radicusalis, sel kromafin dan sebagainya di sini membentuk dari komponen sistem saraf tepi. Kemudian kalau di otak, nanti yang bagian tubulus neuralis somit 4 ke atas itu membentuk 3 gelembung awal. Gelembung awal 3 gelembung atofasikular primer, prosencephalon, mesencephalon dan rumeencephalon. Maka ada istilah otak depan, otak tengah, otak belakang. Tetapi kadang kalau di istilah populer kan ada otak kanan, otak kiri. Kebanyakan di sini dominan otak kanan atau otak kiri? Kebanyakan manusia itu otak kanan, otak kiri dominannya. Otak kiri. 90% manusia di dunia ini dominan adalah otak kiri. Tandanya apa?
Tandanya bahwa otak kiri itu mengatur aktivitas tubuh sebelah kanan. Makanya Anda dominannya tangan kanan, kaki kanan. Berarti kemungkinan kita adalah otak kiri. Termasuk pendidikan kita itu adalah kebanyakan otak kiri, logik, matematik dan sebagainya. Otak kanan itu kalau secara psikologis biasanya berhubungan dengan apa? Kreativitas, intuisi, imajinasi dan sebagainya. Tapi tesnya bukan gini ya, bukan gini-gini tuh salaman terus ini kanan atau kiri, bukan gitu ya tesnya ya, bukan gitu. Terus saya tak kira akan bukan gitu ya. Nah, kita sebagian besar manusia itu adalah dominan otak kiri. Ya. Karena apa? Karena sering dulu beberapa waktu yang lalu ada istilah bisnis aktivasi otak tengah. Karena ada aktivasi otak kanan, aktivasi otak kiri, dan otak tengah. Padahal otak tengah di sini kan otak depan, otak tengah, otak belakang. Istilahnya aja berbeda. Jadi ini kan ini. Otak tengah itu istilahnya dari masa embriologi, bukan kanan, kiri, tengah. Karena nanti Anda bisa menjelaskan ini. Karena beberapa waktu yang lalu sempat heboh dan itu jadi bisnis. Aktivasi otak tengah dan sebagainya. Ya ini nanti jadi mesencefalon dan promencefalon. Dan yang belakang ini terus berlanjut nanti sebagai medula spinalis, ya sumsum tulang belakang bahasa awamnya. Ya. Nah kemudian kita mulai dari bawah dulu. Medula spinalis ini yang bagian ini kalau kita mau dapat potongan ratusan ini membentuk suatu potongan ini. Dari dekat kavitas itu adalah sel-sel di zona ventricularis, kemudian bermigrasi, intermedia dan zona marginalis. Nanti di sini akan bentuk sel-sel yang sesuai pada saat dewasa. Nah, di zona intermedia yang tengah itu nanti bentuk substansia grisea. Substansia grisea tadi kumpulan apa? Isinya? Substansia grisea tadi isinya apa? Komponen sel apa? Komponen neuron apa? Ada yang tahu? Apa, Mas? Mbak? Apa? Komponen neuron apa yang ada di substansia grisea? Apa? Badan sel atau akson? Badan sel. Ya, substansia badan sel. Nanti yang di tengah ini kalau di megaspines bentuk seperti gambaran huruf H atau kupu-kupu. Sedangkan yang di zona marginalis bentuk di sebelah luar bentuk substansia alba. Substansia alba ini ada kumpulan apa dari neuron? Kumpulan akson atau soma? Akson. Ya, sudah mulai paham ya gitu ya. Jadi ini diaplikasikan. Ya, substansia alba ada kumpulan akson di sini. Kemudian nanti dari sini nanti akan keluar seratus saraf ya nanti dari anterior nanti membentuk kornu anterior membentuk komponen motoris, sedangkan yang kornu posterior membentuk komponen sensoris di sini. Nah, kemudian di ini karena basalis yang bawah ya, basalis yang pink ini, basalis nanti akan bentuk komponen motoris untuk kornu anterior. Kornu itu kalau pada potongan transversal itu ya, itu kornu tanduk. Tapi kalau kornu ini membentuk susunan, itu namanya kolumna. Jadi ada kolumna anterior, posterior, misalnya gitu. Nah, yang di posterior, yang warna biru ini nanti bentuk komponen sensoris. Ya, komponen sensoris nanti di sini akan keluar satu sensoris, yang di sini masuk satu komponen motoris. Yang di tengah lubangnya tadi mengecil membentuk kanalis sentralis pada medula spinalis. Yang nanti kita pelajari saat belajar tentang liquor cerebrospinalis secara otak. Nah, nervus spinalis nanti yang tadi biru tadi di belakang ada komponen sensoris, dan yang merah di depan ada komponen motoris. Di antaranya nanti ada komponen interneuron. Ya, interneuron itu penting untuk komunikasi sel-sel itu, termasuk ketika jaras refleks. Besok ada belajar tentang refleks, misalnya Anda kena ketusuk duri gitu, kira-kira apa Anda lakukan kalau ketusuk duri gitu? Langsung menarik kan gitu ya. Menarik ini kita belum menyadari, otak belum menyadari kena apa, tapi langsung menarik diri, mengamankan diri karena langsung sensoris, langsung motoris, ini sekaligus itu.
Itu belum sampai ke otak kita. Kan nggak mungkin kalau menunggu otak tusuk duri, kita ini sudah seloro ini tadi. Ya, kalau apalagi kesedut rokok, kebakar itu kan lama nanti. Jadi langsung refleks itu belum menyadari sampai ke otak kita. Padahal kecepatan hantar saraf di otak kita itu kira-kira berapa? Kecepatan dari perintah otak sampai tangan kita, otak kita itu kira-kira berapa kecepatan saraf ketika menjalankan ibu saraf ini? Berapa kira-kira? Yang saya tahu itu berapa mas? Berapa mas? Boleh nawar? Berapa? Berapa kecepatan hantar bisa mencapai berapa? Ya, sabut tercepat itu bisa mencapai 120 meter per detik. 120 meter per detik atau sekitar 300 km per jam. Jadi lebih cepat dari Formula 1 itu. Pak tinggi saya ini tingginya 168. Ini dari sini sampai gerakan kaki gitu ya misalnya. Ini dari sini berapa detik? Sekian ratus detik. Gak ada 1 detik lebih cepat dari cepat sekali. Dan masuk sekarang di sensorisasi. Walaupun ini ada delay tapi sampai 0,sekian milisecond. Nah ini kan sekarang kita lebih detail di fisiologi. Ya. Nah kemudian perkembangan otak tadi sudah ya ada 3 gelembung awal, otak depan, otak tengah, otak belakang. Ya. Otak depan, otak tengah, otak belakang peringatnya itu makanya mendasari secara naturalisasi. Kemudian pada perkembangan berikutnya otak depan menjadi 2, telencephalon nanti bentuk hemisferium cerebri dan diencephalon membentuk talamus, hipotalamus dan komponen lainnya di diencephalon. Sedangkan yang mesencephalon tetap, sedangkan yang rumbencephalon otak belakang nanti bentuk menjadi 2 komponen yaitu mesencephalon menjadi cerebellum dan pons dan miencephalon menjadi medulla oblongata. Medulla oblongata itu berlanjut melalui koran hospitalam sebagai medulla spinalis. Nah, tadi kan di tengah tubuh tadi kan ada saluran. Nah, saluran tadi dipertahankan. Kalau saat dewasa, sistem rongga-rongga di otak tadi membentuk ventriculi cerebri, ventricle otak. Nanti ada ventriculi lateralis kanan kiri, tertius, quatus dan sebagainya termasuk canalis centralis pada medulla spinalis. Ya, nanti ini kita bicarakan pada aliran LCS, liquor cerebrospinalis termasuk gangguan-gangguannya. Nah ini detailnya ya, nanti silakan ini pelajari minggu kelima membentuk ini dan nanti saat dewasa ini pada tabel ini ya, tabelnya ini struktur apa yang berasal dari prosencephalon, mesencephalon, rumbencephalon. Ini biasanya sering saya tanyakan saat ujian blok maupun responsif. Nah, wis bocoran 1 soal. Sering saya tanyakan itu biasanya mana yang berasal dari derivat prosencephalon, mesencephalon atau rumbencephalon, baik saat perkembangan maupun saat dewasa. Nah, ruangan di dalamnya nanti menjadi ventriculi cerebri, ya, ventriculi lateralis kanan kiri. Jadi Anda jangan bingung, ventriculi lateralis kok tiba-tiba ventriculi tertius, quatus dan 2 mana? Ya 2 itu kanan kiri tadi. Jadi ventriculi lateralis kanan dan kiri tadi. Ya. Nanti kita pelajari pada LCS. Nah, ada yang cepit di mesencephalon jadi amatus cerebri, ya, dan canalis centralis pada medulla spinalis. Nah ini perkembangannya hampir sama dengan medulla spinalis, tapi medulla oblongata ini dia akan seperti membuka buku. Jadi kalau sekarang jarang buka buku ya, buku kan gini ya, buku kemudian membuka. Nah, lamina basalis yang di bawah tadi, alaris di atas tadi dia akan bergerak ke lateral, sehingga lamina alaris tadi sebelah lateral dari lamina basalis. Maka kalau di medulla oblongata nanti basalis motorisnya di tengah, sensorisnya di lateral. Bisa bayangkan? Oh, gampang. Nanti lihatlah di YouTube. Lihatlah di YouTube cari neurulation atau mungkin neuroembryologi. Nanti ada animasinya. Sekarang udah gampang itu. Zaman saya dulu pakai BPK. Ya, BPK itu buku pegangan yang warnanya hijau, cetakannya wis burem. Wes. Jadi masyarakat itu bisa gambar itu. Dan dulu ya saya nggak perlu juga dulu sama saya dulu.
Tapi sekarang Anda mengujinya lebih mudah karena apa? Karena Anda tadi banyak buku, animasi dan sebagainya. Nanti silahkan Anda cari di YouTube. Ya kalau bayangan kayak tadi kan ini ya, kan ada tadi kan ini lamina basalis, ini lamina alaris. Kemudian membuka. Nah ini yang bagian di sini, ini di sini. Jadi ke lateral. Ya, jadi nanti kalau lihat di sini, ini yang komponen motoris, ini yang komponen sensoris di medulla spinalis. Baik. Badan ini badan neuron dari nervus cranialis ini. Kemudian motorisnya di daerah tengah, yang sensorisnya di bagian lateral. Dan demikian juga yang pons, ya pons di sini. Kemudian yang cerebellum nanti di belakang, dia berasal dari mesencephalon di belakang dari pons. Nanti ada pedunculus cerebralis media yang hubungan pons dengan cerebellum. Nah nanti membentuk ini seperti ini, dan cerebellum ini bagian terbesar kedua setelah cerebellum. Mesencephalon tetap di sini seperti ini, ya nanti bentuk komponen-komponen yang di posterior nanti bentuk komponen colliculus superior dan inferior untuk refleks visual dan auditoris ya pada mesencephalon. Ini habis. Oh masih. Ya yang mesencephalon yang tengah yang depan tadi. Nah tadi kan tabung, kemudian dia berkembang. Dia lebih cepat daripada yang bagian tengah. Nanti makanya otak itu kan apa namanya, hemisfer cerebral terus berkembang nanti menutup bagian tengah. Sehingga kalau ada yang otak itu nanti kalau depan lobus frontalis dari atas juga lobus frontalis parentalis, yang truncus cerebralnya ada di tengah tertutup, termasuk di enkefalon tadi. Nah, yang dia kepala di tengah ini nanti bentuk komponen dari talamus, hipotalamus dan sebagainya, termasuk yang ada di bagian bawah, yang bawah di sini, yang ini di sini. Nah, dan kepala nanti ini membentuk cortex cerebri. Awalnya memang kata, tapi nanti terus melengkung membentuk bangunan ada gyrus, sulcus dan sebagainya. Nah, besok kita bicarakan, ya, bagian-bagian otak, area fungsionalnya, area luka dan sebagainya. Nah ini adalah contoh beberapa kelainan pada kasus gangguan perkembangan pada masa embryonal pada sistem saraf. Pernah lihat kasus seperti ini? Di gambar atau apa? Atau mungkin pernah melihat fenomena seperti ini? Ini sebenarnya ada fenomena budaya atau fenomena kepercayaan. Di India ada perhatian ada anak yang dimuliakan atau dipuji-puji dan sebagainya sebagai titisan dewa Hanuman karena dia punya ekor. Nah kemungkinan secara kritis kemungkinan adalah semina berbeda ini. Cuma kadang kan mereka nggak tahu. Jadi dikiranya itu adalah titisan dewa Hanuman. Ya nggak apa-apa, masih berapa apa karena nanti mungkin yang semina berbeda okulta ini hanya dia gangguan pada pembentukan arkus dari maternnya. Ya, jadi dan untuk kemudian ini seperti ini. Yang penting tidak ada kelainan diikuti meningis ataupun medulla spinalis tidak kadang tidak menggunakan gangguan. Dan nanti spina bifida akan pelajari ada spina bifida okulta dengan meningokel, myelocele ataupun yang lainnya. Nah ini biasanya ditemukan kemudian dokter dibutuhkan dokter bedah saraf nanti dicek apakah ada meningis atau meningokel atau ada myelocele dan sebagainya. Kalau hanya misalnya tidak ada, hanya mungkin tidak menunjukkan gangguannya. Tapi kalau ada gangguan saraf dan sebagainya bisa ada kelainan paralisis dan sebagainya. Jadi pernah lihat kasus seperti ini? Saya waktu dokter muda dulu pernah dapat kasus anekrofali. Jadi pada janin itu lahir tidak punya kepala. Nah, tadi kemungkinan dia ada gangguan pada saat penutupan dari polus anterior tadi. Dia kegagalan menutup sehingga ini tidak terbentuk komponen sistem saraf dan termasuk kepala. Jadi anekrofali ini biasanya juga lahir meninggal. Kalau gangguan pada sistem pencernaan ini kadang terjadi
bayi lahir ini terlihat ususnya, livernya, lambungnya dan sebagainya. Jadi biasanya kalau ini bertahan ya, nanti dokter akan melakukan konsultasi untuk kasih saya akan masuk semua. Kalau yang ini biasanya patah, ada yang kembali, atau mungkin ini cranium bifidum dan sebagainya, mirip dengan spina bifida tadi. Ini gangguan penutupan pada di daerah kranium. Ya, tergantung nanti adanya insaf atau ada mungkin utangnya dan sebagainya, tergantung jenis dari kelainan tersebut. Apa yang mendasari kelainan ini sebenarnya? Spina bifida, aneuploidy, ada yang lain. Kira-kira apa yang paling sering mendasari terjadi kelainan ini? Ada yang tahu? Heboh pada masa kampanye kemarin, asam folat. Yang sering ada defisiensi asam folat. Defisiensi asam folat itu sering terjadi gangguan kelainan pada pertumbuhan sistem saraf. Ya, nek sama nek makanan baru berarti tidak masalah. Kadang banyak suami istri atau pasutri atau mungkin bahkan ya tidak sadar atau tidak merencanakan punya anak. Seringkali hamil mengandung itu tidak disadari. Jadi sudah telah berapa bulan baru periksa. Berarti kehamilannya sudah berapa? 3 bulan, 4 bulan. Nah ini kan sudah kalau dia tidak cukup angka kan jadi defisiensi tadi. Nah makanya kalau ya kita ada di sini kan di bidang kesehatan ya kan kalau punya anak direncanakan. Nah itu jadi dicukupi kebutuhan nutrisinya, asam folatnya dan sebagainya. Jadi ini harus dicukupi. Makanya dokter sering memberikan pada saat hamil itu asam folat, zat besi dan sebagainya. Karena ini bisa pada angkanya ini rendah konsumsi asam folat dan zat besi. Apalagi sebenarnya sebelum hamil sih sebelum hamil, tapi kan kebanyakan hamilnya nggak tahu sudah 3 bulan, 4 bulan baru periksa. Padahal masa pembentukan embrio sistem sel tadi umur berapa tadi? 3 minggu. Selesai polus penutupan tadi 28 minggu, kan 3 minggu 4 minggu ya. Itu kan masa-masa itu. Nah kalau itu terjadi defisiensi, resiko terjadi gangguan pada perkembangan sistem saraf ini. Termasuk juga hati-hati di budaya tertentu itu kadang konsumsi alkohol dan itu harus hati-hati. Kalau yang merencanakan hamil harus stop alkoholnya, karena tidak hanya berpengaruh pada ibunya, kasihan pada anaknya. Orang rasa keenake, ya, dapat dampak buruknya tadi misalnya seperti itu. Walaupun saya nggak tahu alkohol itu atau tidak, saya nggak tahu ya. Oke, ini juga bisa kelainan ini apa kira-kira? Bisa tulisannya. Ini contoh misalnya pada kasus hidrosefalus mungkin. Makanya salah satunya hidrosefalus dari dokter mau persalinan diukur berat badan, tinggi badan, kadang juga diukur lingkar apa? Kepala. Anda sudah belajar ya? Antropometri ya, lingkar kepala. Sananya bisa ngecek ini. Apakah normal atau tidak, atau akrosepali, risosepal, atau mungkin hiposepal dan sebagainya. Nah kalau ada gangguan seperti ini, hati-hati, jangan-jangan hidrosefalus. Walaupun hidrosefalus itu bisa komenita ataupun bisa pada saat anak-anak dewasa dan sebagainya. Besok kita pastikan detail di sana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk neurobiologi. Silakan nanti Anda baca di slide saya, kemudian bandingkan dengan kalau di buku STEM itu di bagian akhir. Bagian akhir itu ada ceritanya perkembangannya, termasuk gangguannya dan sebagainya, atau terkait dengan kasus-kasus atau ilustrasi-ilustrasi yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk COVID-nya siapa COVID-nya? Yang menghubungi saya. Siapa yang menghubungi saya, Mas? Ya nanti tolong untuk anatomi terus Pak. Apa ganti-ganti orang? Ya terus ya, biasanya memudahkan.